Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk informatika kelas 11 semester ganjil, kita akan membahas bab 2 yaitu jaringan komputer atau internet. Di sini part 1 ya, jadi nanti akan ada keselanjutannya di part kedua. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, persepsi di sini kita akan bacakan dulu. Pernahkah Anda melihat website resmi suatu perusahaan terkenal memiliki tampilan yang tidak biasa? Tampilan tersebut dapat berubah menjadi website milik orang lain. Di sini menjadi milik orang lain, artinya dibajak ya, websitenya dibajak atau dihack, atau berupa konten yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Website dengan tampilan tidak biasa tersebut merupakan korban cybercrime. Cybercrime ya, kejahatan di dunia cyber. Cybercrime merupakan aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Untuk menghindari berbagai serangan cybercrime, jaringan komputer harus dijaga keamanannya. Hal tersebut karena sistem komputer yang terhubung dengan jaringan luar memiliki kerentanan terhadap penyerangan. Beberapa serangan yang dapat terjadi antara lain DOS, denial of services, ada spamming, hacking, dan sebagainya. Atau penyerangan di dunia maya ini telah kita bahas di semester 2 kelas 10 ya. Jadi nanti kita kalian silakan buka kembali video sebelumnya tentang cybercrime. Selanjutnya kita lanjutkan. Apakah Anda tahu bagaimana serangan tersebut dapat terjadi? Bagaimana cara agar terhindar dari cybercrime? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari baca dan pahami materi berikut dengan seksama. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Oke. Langkah pertama dalam membangun jaringan komputer adalah menentukan topologi jaringan. Rangkaiannya. Rangkaian jaringannya seperti apa? Topologi jaringan merupakan metode atau cara yang digunakan agar komputer satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Hubungan antar komponen penyusun jaringan seperti hub, kita lihat di sini hub itu seperti apa. Nah, ini adalah hub ya. Jadi beberapa kabel LAN dengan menggunakan jack RJ45 kita di sini sambungkan. Berarti di sini akan menampung 6 komputer menggunakan RJ45 dan kabel LAN. Lalu di sini ada node. Node itu simpul. Ini simpul ya. Persimpangan antara kabel jaringan. Lalu ada namanya workstation. Ini workstation ya, client atau terakhir komputer yang menggunakan jaringan dan sebagainya. Dapat diperhitungkan sehingga sesuai dengan kebutuhan jaringan melalui jenis topologi jaringan yang digunakan. Ini beberapa topologi. Jadi kita akan membahas beberapa jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus atau daisy chain merupakan jaringan yang menggunakan kabel koaksial. Nah, kita lihat kabel koaksial seperti apa sih? Ini adalah kabel koaksial atau kabel yang seperti antena ya. Antena biasa digunakan juga untuk antena TV dan lain sebagainya. Jadi hampir sama kabelnya itu menggunakan kabel koaksial. Dengan terminator pada setiap ujungnya. Topologi bus merupakan topologi yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Secara umum, jaringan ini digunakan untuk jaringan kecil antara 5 sampai 10 komputer. Topologi bus memiliki karakteristik sebagai berikut. Oke. Instalasi sederhana. Terdapat satu jalur komunikasi yang terhubung ke masing-masing node. Berupa bentangan kabel di mana kedua ujungnya ditutupi dengan terminator dan terdapat node-node sepanjang kabel. Transmisi bersifat menyebar ke workstation lainnya. Dapat terjadi collision. Collision itu dua paket data tercampur ya. Jadi kan di sini satu kabel bentangan di tengah. Jadi bisa terjadi collision karena sinyal mengalir dalam dua arah.
Jadi misalkan dari komputer ini mengirim ke sini, lalu ini juga ke sini, jadi akan collision atau tercampur. Seluruh jaringan akan terhenti jika salah satu segmen kabel terputus. Jadi kalau di sini ada putus atau rusak kabelnya, jadi jaringannya akan terhenti. Setiap workstation menjadi konduktor atau penghantar data. Ini adalah workstation. Jadi data sebelum dikirim ke komputer yang ujung ini, dia akan mampir dulu ke sini. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambarnya. Ini dia gambarnya. Ya. Ada data flow, terminator, ini workstation-nya. Oke. Kita lanjut. Topologi bus mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi bus. Pertama, tentunya hemat kabel, karena menggunakan satu kabel aja di tengah. Kecepatan transfer data relatif cepat untuk jaringan berskala kecil. Penambahan ekspansi jaringan dapat dilakukan dengan mudah, karena hanya akan tinggal menambahkan satu workstation dengan kabel penghubung ke kabel utama atau kabel di tengah ya. Kekurangan topologi bus. Apabila terjadi kerusakan sulit dideteksi karena tidak akan sulit untuk diketahui di bagian mana kabelnya yang tidak terhubung. Lalu yang kedua adalah sering terjadi tabrakan atau collision. Seiring bertambah banyaknya terminal dalam jaringan, akibatnya kecepatan transfer data menjadi lambat. Oke. Jadi di sini bisa sering terjadi tabrakan data ya, karena satu jalur di sini sedangkan jalurnya itu dipakai untuk dua arah. Oke, kita lanjut. Itu untuk topologi bus. Selanjutnya adalah topologi ring, cincin atau lingkaran seperti ini. Pada topologi kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling berhubungan sehingga menyerupai lingkaran atau closed loop. Nah, jadi berulang. Ya. Setiap data yang dikirim ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut dan menempatkan data dalam lingkaran atau ring. Baru kemudian akan mengambil data dari lingkaran tersebut. Oke, topologi ring mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi ring yaitu pertama hemat kabel. Oke, di sini hemat kabel. Penataan kabel lebih sederhana karena workstation ke workstation selanjutnya. Lalu yang ketiga dapat melayani lalu lintas yang padat, tidak membutuhkan hub. Jadi tanpa ada perantara kabel yang seperti ditunjukkan di gambar awal tadi. Lalu kekurangan topologi ring yaitu rentan terhadap kesalahan dan gangguan jika salah satu terminal rusak. Oke. Lalu kerusakan pada salah satu terminal media pengirim menyebabkan lumpuhnya jaringan. Kalau salah satunya rusak, semuanya akan lumpuh atau tidak bisa dioperasikan. Lalu yang ketiga, pengiriman menunggu giliran token sehingga lambat. Jadi jika workstation ini mengirimkan, yang lain akan menunggu selanjutnya. Dia bergiliran. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu topologi star. Nah, topologi star seperti ini ya, membutuhkan hub. Pada topologi star, setiap komputer pada jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah konsentrator yang menjadi sentral. Sebelum paket data dikirimkan ke tujuan, paket data tersebut akan menuju konsentrator terlebih dahulu. Topologi star memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jaringan mudah dikembangkan karena workstation tinggal colokin ke hub ya. Lalu yang kedua adalah setiap terminal langsung berhubungan dengan konsentrator setiap komputer. Jadi di sini konsentrator itu bisa berupa hub dan lain sebagainya. Sehingga jaringan tidak terputus ketika ada workstation yang terganggu. Kalau misalkan salah satu workstationnya ini ada yang terputus atau tidak bisa dioperasikan, yang lain masih bisa beroperasi karena setiap workstation itu langsung terhubung ke konsentrator. Dapat menggunakan kabel low grade karena hanya tersambung langsung ke central node. Low grade ya, kualitas yang paling sederhana. Jadi hanya bisa menggunakan kabel LAN yang sederhana untuk tersambung kepada konsentrator. Topologi star mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Untuk kelebihan topologi star, yang pertama, hub berfungsi sebagai multiplayer. Ya, di sini bisa memainkan peran penting yang banyak ya. Lalu yang kedua, deteksi kerusakan lebih mudah karena di sini setiap ada kerusakan hanya workstation tersebut yang akan mengalami dampaknya. Hanya yang mengalami dampaknya adalah workstation yang tidak bisa digunakan atau tidak aktif. Jadi mudah untuk dideteksi. Pengontrolan dan pengembangan jaringan mudah. Oke, lagi-lagi di sini
keuntungannya adalah mempermudah untuk pengontrolan mana yang bermasalah dan yang tidak. Yang keempat, pengelolaan jaringan mudah karena adanya central node yang mengatur transmisi data. Di sini ya, central node. Lalu transfer data lebih mudah dan efisien karena komputer ini ingin mengirim ke komputer atau workstation yang selanjutnya hanya tinggal melewati satu node lalu langsung dikirim ke komputer yang bersangkutan. Jadi tidak mengelilingi seperti topologi ring. Oke, selanjutnya kekurangan topologi star. Jaringan memerlukan penanganan secara khusus seperti perawatan secara berkala karena satu workstation, satu kabel terhubung, jadi akan banyak menggunakan kabel. Media transmisi data rentan gangguan magnetik, listrik dan getaran. Lalu jaringan cukup rumit memerlukan kabel yang cukup banyak. Jadi di sini kekurangannya juga terkendala pada atau kekurangannya ada pada kabel yang digunakan yaitu cukup banyak. Oke, ini adalah topologi star. Kita lanjut. Selanjutnya topologi extended star. Topologi extended star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone atau tulang punggung ya. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan dengan jalur tulang belakang atau backbone. Topologi extended star mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Oh ya, jadi di sini ada topologi star 1 nih, star 1 2 3 4 lalu dihubungkan dengan topologi bus. Ini topologi bus. Jadi extended star itu kombinasi antara topologi star dan topologi bus. Oke, kita lanjut. Topologi extended star mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi extended star dapat membentuk suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sehingga contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Lalu untuk yang B yaitu kekurangan topologi extended star. Cara kerja jaringan relatif lambat. Apabila simbol yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka kelompok yang lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Jadi kalau misalkan di sini ada simbol yang mati, maka yang tiga ini tidak akan berfungsi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kelima ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah model topologi baru yang menggabungkan beberapa topologi jaringan berbeda. Dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Salah satu contoh yaitu jaringan yang menggunakan topologi ring dan topologi star. Jaringan tersebut disebut topologi hybrid yang akan memiliki karakter bawaan dari kedua topologi yaitu ring dan star. Jadi di sini ada ring ya, dan ini star. Jadi kalau ring itu adalah mengelilingi ya dari tiga simpul ini. Kalau star itu adalah dari workstation ke konsentrator atau ke hub ya, masing-masing. Topologi hybrid mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Antara lain sebagai berikut. Poin A, kelebihan topologi hybrid menambah koneksi perangkat lainnya lumayan mudah karena node baru dan atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi dan topologi dapat dihubungkan dengan teknologi hybrid dengan mudah. Lalu yang ke B yaitu kekurangan topologi hybrid. Pengelolaan sulit karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. Instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Ketelitian harus diperlukan agar dapat menciptakan topologi hybrid yang berfungsi baik. Biaya mahal dibanding topologi lainnya karena jumlah kabel yang digunakan cukup banyak. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi hybrid. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang keenam ada topologi hierarki. Topologi hierarki berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Ya, ini jenjangnya ya.
Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Ini adalah induknya atau hostnya ya, lalu disambungkan ke simpul yang lain, lalu pada akhirnya tersampaikan ke workstation. Topologi hierarki mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Poin A, kelebihan topologi hierarki yaitu data terpusat secara hierarki. Hierarki itu adalah dari hulu ke hilir ya, sehingga manajemen data lebih baik dan mudah, terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Lalu yang poin B yaitu kekurangan topologi hierarki. Komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Jika misalkan di sini ada kabel terputus, maka 3 yang ini tidak akan berfungsi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1, yaitu n-1. Dengan ketentuan n adalah jumlah sentral. Lalu tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Oke, jadi karena satu komputer ini akan terhubung ke 4 yang lainnya menggunakan kabel. Ini harus terhubung gitu. Jadi dengan adanya kabel sini terkesan atau dinilai lebih boros atau lebih mahal. Topologi jaringan mesh mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. A. Kelebihan topologi mesh, bandwidth limitnya cukup besar karena masing-masing di sini langsung terhubung ya. Jika terjadi ketabrakan atau arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Nah, di sini misalkan workstation ini kirim ke workstation yang selanjutnya, atau workstation yang dari sini ke workstation ke selanjutnya yang di depannya ya. Ini. Kekurangan topologi mesh yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Ya, kalau misalkan ada satu lagi berarti n dikurang 1 sekitar ada 5. Ya, ada 5 kabel lagi nambahan, setiap komputer menjadi 5. Oke. Instalasinya sangat rumit. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Jadi di sini kelemahannya adalah semakin banyaknya workstation yang terhubung, maka akan semakin jumlah kabelnya banyak dan itu akan memakan banyak biaya. Oke, mungkin untuk penjelasan video kali ini cukup sekian. Kita telah membahas tentang topologi jaringan. Nanti kita akan lanjut lagi di part kedua. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.